Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah berada di hari ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan di hari-hari yang awal ini, dan semoga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan yang berikutnya di sini, di hari-hari yang akan kita lalui dengan amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, kemudian para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman, yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Afafilah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang istilahnya kita janjikan di sini, yakni membahas kitab Al-Wahabiyyah wa Nahdlatul Ulama, yakni Wahabi dan NU istilahnya ya. Di sini dijelaskan tentang ittifaqun fil usul la ikhtilaf ya. Kesepakatan istilahnya persamaan antara keduanya di dalam masalah pokok-pokok agama ya, dan tidak berbeda. Sebenarnya buku ini buku yang sangat bagus sekali sebagai pengetahuan bagi kita ya, terutama kita itu ya sebagai kaum muslimin di Indonesia tidak bisa lepas ya antara polemik ya, Wahabi dan NU di sini ya. Yang mana buku ini ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Ali Mustafa Ya'qub ya. Yang mana beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal ya, dulu ya. Rahimahullah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Namun ketika kita sampaikan di sini kepada guru ya, salah satu guru kami di Pondok Al-Furqan, beliau menyarankan untuk membahas yang lain saja. Istilahnya ini kan momennya momen Ramadan ya, momen Ramadan istilahnya lebih baik istilahnya kita menyampaikan materi yang seputar Ramadan ya, untuk mendorong kaum muslimin lebih giat lagi beramal di bulan Ramadan ini ya. Dan beliau mengisyaratkan kepada kami untuk membahas tentang kitab yang salah satunya di sini adalah kitab Majalis Syahri Ramadan ya, Majalis Syahri Ramadan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan ya, sebagai bentuk ya kita menerima nasihat beliau, dan tentu ya nasihat seorang guru adalah ada keberkahan di dalamnya ya, ada keberkahan di dalamnya. Maka insya Allah kita akan istilahnya mengubah materi yang sebelumnya kita akan ingin membahas tentang Wahabi dan NU yang istilahnya di sini disampaikan oleh Dr. Ali Mustafa Ya'qub. Nah, nanti insya Allah kita akan ganti dengan buku Majalis Syahri Ramadan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh ya, Saleh bin Fauzan ya, Al-Fauzan hafizahullah taala ya. Dan karena buku ini juga termasuknya tebal, kita di sini nggak mungkin untuk membahas semuanya ya. Dan kebanyakan memang ya sudah dibahas dalam fikih puasa yang nanti insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Sucipto ya di dalam kitab Umdatul Ahkam. Jadi nanti kita akan mengambil ya pembahasan materi yang istilahnya belum tersentuh di dalam fikihnya istilahnya ya. Tapi di sini lebih menekankan dalam
istilahnya kita untuk targhib ya, sama tarhib ya, dorongan, dan kita bentuk istilahnya peringatan ya, dorongan untuk kita mengerjakan amal soleh, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berupa dan kabar gembira tentang pahala dan juga balasan yang akan kita dapatkan ya, dan juga berupa ancaman ya, ancaman atau peringatan kita dari keburukan-keburukan, dari perbuatan-perbuatan dosa, serta istilahnya akibat ya, berupa istilahnya hukuman yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Ya. Itu sedikit pengantar, dan insya Allah nanti kita akan berpedoman pada buku majalis Syahrul Ramadan ini. Khafillah rahimani wa rahimakumullah, dan pembahasan yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah berkaitan tentang bagaimana kita menjaga puasa dari hal-hal yang membatalkan atau bahkan mengurangi pahala puasa. Dan sebelum kita masuk juga, barangkali ini juga buku sudah ada terjemahannya, karena memang yang nuliskan orang Indonesia. Barangkali nanti antum mau pelajari, dan ini buku bagus sekali agar kita lebih mengasah ya kepekaan di dalam hidup bermasyarakat ya. Ini sudah ada bahasa Indonesianya, bahkan sebenarnya asal muasalnya adalah buku berbahasa Indonesia, artikel yang ditulis oleh penulis di Koran Republik ya, kemudian dibukukan, dan setelah itu ditulis dalam bahasa Arabnya untuk diberikan kepada Kementerian Agama Saudi Arabia, dikoreksi, dan setelah dikoreksi oleh kementerian ya, maka kemudian ya, dicetak dalam bentuk bahasa Arabnya. Ini salah satu buku yang bagus ya, untuk istilahnya ya, apalagi kita di sini di Indonesia ya. Baik, kita perhatikan penjelasan dari Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah ya, Al-Fauzan Al-Fauzan, Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan ya, hafizahullah ta'ala ya, alhamdulillah beliau seorang ulama sepuh yang masih hidup ya, sampai sekarang ini di negeri Saudi Arabia. Setelah beliau menyampaikan ya, muqaddimah beliau ya, khutbah hajah beliau, maka di sini beliau menyampaikan fa inna siyama yu'awwidul muslim 'alal akhlaqit thayyibah ya. Sesungguhnya puasa itu membiasakan seorang muslim untuk mengamalkan akhlak yang baik ya. Puasa itu membiasakan seorang muslim untuk mengamalkan akhlak yang baik. Wa yusahhilu 'alaihi fi'la ta'at wa tajannubal muharramati wal makruhat. Dan puasa juga memudahkan kita seorang muslim untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan ya, dan juga meninggalkan perbuatan yang haram dan perbuatan yang makruh. Ini adalah faedah dari puasa yang hendaknya kita renungkan di dalam hati kita. Jadi puasa jangan hanya sekedar puasa, tapi puasa ini adalah menjadikan kita untuk lebih bersemangat di dalam beramal. Apalagi kita tahu ya, Nabi SAW mengabarkan ketika di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga, yang mana maksudnya ya, kata para ulama penjelasannya adalah setiap amal taat itu dimudahkan. Bahkan semua rukun Islam itu bisa diamalkan di bulan puasa ini, kecuali satu tok, yaitu haji. Ya. Karena haji nggak mungkin dilakukan di bulan Ramadan. Haji kan di bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi walaupun demikian ada pengganti dari haji, yang mana pahalanya itu setara dengan pahala haji, yaitu umroh di bulan Ramadan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, ya al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Ya, umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersamaku. Haji bersama Nabi SAW. Jadi semua amal ibadah itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kerjakan. Ya. Apalagi nuansanya, ya istilahnya sangat mendorong sekali. Ya, maka jangan sampai kita sia-siakan hal ini. Begitu pula, ya. Pintu-pintu neraka itu ditutup, artinya pendorong untuk kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu kecil, ya. Itu kecil. Apalagi syaitan-syaitan juga dibelenggu, ya, sufidati syayatin.
ya setan-setan dibelenggu, ya, yang tentu di sini maksudnya godaan-godaan untuk melakukan kejahatan, melakukan perbuatan maksiat itu minim, ya, itu minim. Sehingga kita hendaknya ya jangan sampai bulan puasa tapi malah terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah, perbuatan dosa. Ya. Kemudian Syekh di sini menjelaskan wa yu'awiduhul ihsana ilal muhtajin. Bulan puasa juga ya menjadikan kita terbiasa untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, yakni orang fakir, orang miskin. Ya, di sini kita dianjurkan untuk ya membantu mereka. Apalagi kita di sini memberi mereka makan buka puasa atau memenuhi kebutuhan ya mereka untuk sahur juga. Ini termasuk yang diperintahkan oleh syariat ya. Apalagi kita tahu ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan barang siapa yang memberi makan buka puasa ya, man aftara sha'iman ya, kana lahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a, tanpa berkurang sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa tersebut ya. Jadi kita dapat pahala double kalau kita puasa dan kita ngasih makan orang buka puasa. Di sini orang-orang yang memang mereka fakir, orang yang miskin ya. Kita bisa undang mereka ke rumah kita atau kita hantarkan makanan-makanan kita ke rumah-rumah mereka ya. Atau misalnya kita kumpulkan mereka di masjid ya. Kita berikan makan buka bersama untuk mereka. Ini termasuk ya salah satu yang disyariatkan dan kita diperintahkan untuk membiasakannya di bulan Ramadan. Wa yulinu qalbahu li dzikrillah, dan ya, puasa itu melembutkan hati ya, yakni dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita selama bulan Ramadan itu diperintahkan untuk mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Jangan sampai kita sia-siakan, artinya kita biarkan puasa ya dalam waktu sehari ini berlalu tanpa faedah. Tapi hendaknya kita berusaha untuk mengisinya. Mungkin tatkala kita sudah capek ya istilahnya mengerjakan ibadah, ya kita mengerjakan sholat misalnya, sholat sunnah sudah kita lakukan, ya kemudian kita sudah membaca Al-Quran. Nah, di sini ada hal yang ringan yang gampang kita lakukan, yakni berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa lakukan tatkala kita dalam kondisi capek, dalam keadaan kondisi ya lelah ya. Bahkan dalam kita bermajelis ilmu seperti ini pun kita bisa ya sambil ya membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya zikir itu istilahnya yang gerak adalah hanya lisan kita saja. Dan lisan itu adalah anggota badan yang paling mudah bergerak ya. Yang mana prosentasenya misal bisa jadi kalau mulut kita itu bergerak ya istilahnya bisa sampai 100 kali, tubuh yang lain baru sekali 2 kali bergerak ya. Jadi ringan sekali, maka hendaknya kita ya berusaha untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fawaidus siyami 'azimatun katsirah, dan faedah puasa itu besar dan banyak ya. Wa hiya fawaid zahiratun ya'rifuhun nas ya, baik itu faedah yang nampak yang diketahui oleh manusia ya. Fayadharu 'ala sha'im, dan itu nampak pada orang yang berpuasa, minal khaufi wal khasyya wal inkisari wal qurbi minal khairi ya, baik itu perasaan takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ataupun ya perasaan dia dekat untuk melakukan kebaikan, ma la yadharu 'ala ghairihi minal muftirin ya, daripada apa-apa yang nampak pada selain ya, dari orang-orang yang mereka tidak berpuasa ya. Kemudian saya di sini menjelaskan, walakin yanbaghi an yu'lama anna as-siyama la ya'ti bi hadhihi al-fawaid wa hadhihi as-sifat al-hamidah illa idza sanahu sahibuhu amma yukhillu bihi. Akan tetapi ya selayaknya diketahui ya, bagi kita semuanya bahwasanya puasa itu tidak mendatangkan faedah-faedah yang banyak ini ya. Faedah-faedah yang banyak ini dan sifat yang terpuji ini
kecuali apabila orang yang berpuasa tersebut menjaga puasa ini dari hal-hal yang mengotorinya. Ya. Jadi kita hendaknya menjaga puasa jangan sampai terkotori, ya, supaya tadi kita mendapatkan faedah-faedah yang sangat luar biasa. Saya menjelaskan, fa innahu bimanzilatil libas. Puasa ini ibarat baju bagi kita. Puasa itu ibarat baju bagi kita. Idza sanahu sahibuhu wa hafadha alaihi satarahu wa waqahu minal harri wal bardi. Kalau kita menjaga baju kita, ya, kita memelihara baju kita, maka itu bisa menjaga, menutupi aurat kita, ya, dan menjaga kita dari panas dan dingin. Baju yang kita pakaikan itu untuk menutup aurat dan juga menjaga dari panas dan dingin. Itu kalau bajunya dijaga, ya, senantiasa dirawat. Begitu pula puasa, hendaknya kita rawat puasa karena itu adalah ibarat baju kita sebagai seorang muslim. Wa asbaha libasan dhayifan ala jismihi, yang mana kalau kita jaga maka puasa ini akan, ya, menjaga seperti baju menjaga badan kita. Wa jammala suratahu wa hay'atah, bahkan akan memperindah fisik kita, ya, keadaan kita. Wa idza lam yuhafid alaihi ta'arrada lil khuruqi wasyukuk. Namun apabila kita tidak menjaganya, maka kita menghadapkan diri kita kepada kebinasaan. Wa ta'arrada lil awsakh, dan kita, ya, menghadapkan diri kita kepada kekotoran-kekotoran. Ya, ini yang harus kita perhatikan tatkala puasa. Jadi, ya, sebagaimana, ya, kita tahu bahwasanya puasa orang ketika melakukannya itu paling tidak punya dua tujuan. Yang mana pertama adalah dia melakukan puasa agar gugur kewajibannya. Karena puasa itu kan sesuatu yang Allah wajibkan, yang harus kita tunaikan. Yang kalau kita nggak mengerjakan maka maka kita berdosa. Ini salah satu tujuan, ya. Dan kebanyakan manusia dapat di poin yang pertama ini, yakni puasa untuk menggugurkan kewajiban. Tapi ada tujuan yang lainnya. Tujuan kedua adalah dia ingin mendapatkan pahala yang banyak, ya. Mendapatkan pahala yang banyak dari puasanya tersebut. Dan ini keadaan yang kadang-kadang orang jarang mendapatkannya. Maka di sini agar kita bisa mendapatkan dua tujuan puasa ini, gugur kewajiban dari kita dan kita mendapatkan pahala yang banyak, ya kita jaga dengan, ya, jangan sampai kita melakukan, ya, hal-hal yang dapat mengotori puasa kita, ya, menjadikan puasa kita pahalanya hilang. Jadi jangan sampai hanya sekedar sah saja, tapi kita mendapatkan, ya, faedah pahala. Ya. Kita tidak hanya lapar, kita tidak hanya capek. Ya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah sabdanya, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atas, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihis sahar." Ya. Betapa banyak orang yang puasa dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyak orang yang dia mulai mengerjakan salat malam, tapi dia hanya mendapatkan capeknya bergadang saja. Dia lelah-lelah, tapi nggak dapat pahala. Karena dia tidak menjaga puasanya tadi dari hal-hal yang mengotorinya. Maka di sini kemudian saya menjelaskan kepada kita apa hal-hal yang harus kita perhatikan yang jangan sampai kita melakukan agar puasa kita tidak batal atau istilahnya tidak berkurang pahalanya. Kita tidak bacakan semuanya karena lumayan ini panjang. Kita di sini langsung kepada poin yang mana Syekh menjelaskan, wa kadzalika shaimu alladhi yutliqu nadhar fala yakunu lisanu shaiman illa idza hubisa an kulli kalamin muharramin. Kemudian di sini saya menjelaskan salah satu hal yang dapat merusak puasa yang kita hendaknya menjaganya, yakni lisan kita. Maka orang
lisannya dianggap berpuasa sebagaimana puasanya yang lain, ya, apabila dia mencegah dari setiap ucapan yang haram. Jadi puasanya lisan yang harus kita usahakan, yakni kita menjaga dari ucapan yang haram. Ucapan yang haram. Kenapa? Tidak puasa saja, ucapan yang haram kita dilarang. Kita diperintahkan untuk menjaga diri, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, apalagi mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan sampai melakukannya juga saat bulan puasa, ya, saat kita berpuasa. Ya. Wasta'malahu sabihu bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'ani wa tasbihi wa tahlili wal amali salih. Tetapi hendaknya kita menggunakan lisan tersebut, ya, lisan yang tidak bertulang ini, ya, untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membaca Al-Qur'an, tasbih, tahlil dan amal saleh. Wa hadzal ladzi yatanasabu ma'as shaim wa ma'a ghairi shaim walakin as-shaim akad. Yang mana hal ini diperintahkan baik untuk orang yang berpuasa maupun orang yang tidak berpuasa. Tapi ketika berpuasa itu lebih ditekankan lagi. Ya, ditekan lagi untuk kita menjaga lisan kita, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Ya, baik itu kita istilahnya mengucapkan kalimat kekufuran ataupun hanya kalimat-kalimat yang mungkin, ya, dianggap biasa tapi ternyata itu mengandung konsekuensi yang berat bagi kita. Ya, kita mendapatkan dosa. Ya, mungkin kita hanya sekedar mengejek, ya, saudara kita sama muslim, ini kan juga berat konsekuensinya. Ini makanya kita jaga lisan kita. Apalagi ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah dia yang selamat kaum muslimin dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Ya, taib. Kemudian yang berikutnya di sini wa kadzalika shaim alladzi yutliqu nadharahu fil haram. Begitu pula, ya, orang yang berpuasa maka hendaknya dia menjaga pandangan matanya dari melihat yang haram, ya, agar mendapatkan pahala dan pahalanya tidak berkurang. Jaga matanya dari pandangan yang haram. Fala yaghuddu tarfahu an muharramin. Dia tidak melepaskan pandangannya kepada sesuatu yang haram. Ya, artinya dia jaga, ya. Yakhruju ilal aswaq wa ila majami'in nisa wa ila mahalatil fitnah, yang mana tatkala dia pergi ke pasar atau ke tempat berkumpulnya istilahnya para wanita ataupun tempat-tempat yang di situ mengandung fitnah, ya, yakni fitnah bagi mata, maka hendaknya dia jaga. Dia jaga. Memang pergi ke pasar kan kadang-kadang kebutuhannya, apalagi orang itu kan dia kerja di situ jualan atau mungkin misalnya ke tempat-tempat kerja yang mana di situ juga ada wanita, maka hendaknya kita berusaha menjaga pandangan mata. Apalagi kalau di negara kita kan, ya, tidak semuanya memakai jilbab syar'i, tidak semuanya memakai hijab. Kadang-kadang mereka terlihat auratnya. Makanya adalah ujian bagi kita. Kita mau istilahnya di sini menjaga mata atau malah kita membiarkannya sehingga akan rusak puasa kita. Ya, apalagi yang lebih dahsyat adalah lewat HP kita, ya. Istilahnya walaupun kita kadang-kadang membuka aplikasi yang bagus, muncul iklannya kadang-kadang juga ngeri di situ. Maka hendaknya kita segera memalingkan pandangan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang yumati'u nadharuhu bin nadharil haram, menyenangkan matanya dengan lihat yang haram. Fa yanzuru ila nisa'i wa ila al-manadhiril muharrama, yang mana dia melihat wanita dan dia melihat, ya, sesuatu yang haram untuk dia pandang. Baik ini di istilahnya kehidupan yang nyata, maksudnya kita dalam kehidupan bermasyarakat di sini, ataupun kita melalui media, ya, misal televisi, video ataupun yang lainnya, maka hendaknya kita berusaha mencegah diri. Ya, kalau bisa kita istilahnya HP kita batasi, ya, sesuai dengan keperluan saja. Ya. Kalau bisa jangan sampai kita malah membuka yang macam-macam. Tapi biasanya HP kalau dibuka sedikit itu nanti akan goda istilahnya. Buka ini, buka satunya lagi, aplikasi ini, aplikasi satunya lagi, biasanya seperti itu. Makanya harus kuat-kuat ini menjaga
Nah, agar kita tidak mudah-mudah istilahnya dalam hal ini ya, karena memang fitnah banget istilahnya kalau HP. Ya. Ini berkaitan tentang pandangan ya, maka jangan sampai kita membiarkan pandangan mata kita untuk melihat sesuatu yang haram sehingga puasa kita akan hilang pahalanya. Walaupun sah, bisa jadi sah. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang haram, puasa kita nggak batal ya, karena lihat sesuatu yang haram itu nggak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa, tapi pahalanya berkurang. Ya, tapi pahalanya berkurang. Kemudian yang berikutnya, Syekh juga di sini menjelaskan, wa kadzalika shaim alladzi la yasunu sam'ahu amma harramallah. Ya. Dan orang yang berpuasa juga hendaknya menjaga pendengarannya. Menjaga pendengarannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Kita dilarang mendengarkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Apa itu? Fayastami'u ilal adhani wal mazamiri wal ma'azif. Ya. Semisal kita mendengarkan nyanyian-nyanyian, musik-musik ya, seruling ya, kendang dan lainnya, ya, wal kalamil batil, dan juga ucapan-ucapan yang batil. Kita berusaha menjauhi ya, menjauhi hal tersebut. Kalau ada yang keluar suara seperti itu, kita berusaha untuk ya tidak mendengarkan, ya, kita berpaling darinya dan kita menjauh darinya. Begitu pula ya, termasuk di sini ya, kita menjauhi orang-orang yang sedang mencela, ya, mencemooh orang lain. Kalau ada orang yang sedang mencela, mencemooh, kita tinggalkan. Ya. Kita jangan malah di situ nguping, istilahnya ikut mendengarkan, apalagi ya, sampai di situ kita fokus ya mendengarkan celaan dia, kemudian kita malah sebarkan ke orang lain. Jangan. Tapi kita hendaknya menjauh. Wal ghiba wan namimah. Ya, begitu pula ketika ada orang yang sedang melakukan ghibah, menggunjing orang lain, ya kita tinggalkan. Ini adalah puasanya telinga. Puasanya telinga. Begitu pula kita ya jangan mendengarkan orang yang sedang namimah, mengadu domba antara saudara muslim dengan muslim yang lain. Lagi diadu domba, dia tahu, ya, maka hendaknya dia mendengarkan. Atau kalau bisa menasihati orang yang melakukan hal tersebut agar dia berhenti, agar puasanya itu bermanfaat, puasanya itu sempurna. Kalau tidak menjaga hal-hal ini, kata Syekh, lam yasumi shaumul ladzi yanfahu indallahi subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak berpuasa. Kalau tidak menjaga pendengarannya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka pahala puasanya hilang, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya di sini ya menjelaskan, fal wajibu 'ala shaim ay yatadzakkar hadhil umur. Maka wajib bagi seorang yang berpuasa untuk mengingat perkara-perkara ini. Wa ayyuhafidz 'ala siyamihi, dan agar dia menjaga puasanya. Shoma batnuhu 'anit ta'ami wasyarab, ya. Sebagaimana perutnya dia berpuasa dari makan dan dari minum, wa farjuhu 'anil jima', dan farjinya puasa dari jima', falyasum lisanuhu aidan 'anil kalamil muharram. Maka hendaknya lisannya juga puasa dari mengucapkan ucapan yang haram. Liyasum nadharuhu 'anil nadharil muharram, dan matanya juga puasa dari melihat yang haram. Wal yasum sam'uhu anis sama'il muharram, dan telinganya juga puasa dari mendengarkan sesuatu yang haram. Fayasumu bi kulli jawarihi wa a'dha'ihi an kulli ma harramallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, hendaknya dia seluruh badannya itu berpuasa dari setiap yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, ini adalah kewajiban kita ya, ketika kita berpuasa, agar tadi kita mendapatkan dua tujuan puasa. Gugur kewajiban kita dan kita memperoleh pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ini jamnya tepat ya? 43. Ya, kita cek sedikit. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya di sini menjelaskan ya. Was-shaimu yuharramu alaihi syai'ain. Orang yang berpuasa diharamkan atasnya dua hal. Ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan
bagi orang yang berpuasa. Syai'un yahrumu bisyami faqat, sesuatu yang Allah haramkan tatkala puasa saja. Wa yubahu fi ghairi siyam, dan Allah bolehkan hal tersebut tatkala tidak berpuasa. Ini ada keharaman yang pertama modelnya, yaitu diharamkan ketika puasa. Tapi kalau di luar puasa nggak apa-apa, boleh, ya. Kal akli wasyurbi wa tanawuli ma ahalallah, ya, seperti kita makan, kita minum, ya. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, hada yahrumu alaihi fi fatrati siyami faqat. Ini Allah haramkan tatkala puasa saja. Ya, tatkala puasa saja. Wa yahrumu alaihi asya'u kanat muharramatan min qabl. Dan ada keharaman yang modelnya sudah ada sebelum dia puasa. Enggak puasa saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hiya haramun 'ala shaim wa 'ala ghairi shaim. Dan keharaman ini juga berlaku bagi orang yang puasa maupun bagi orang yang tidak berpuasa. Bagi orang yang puasa dan orang yang tidak berpuasa. Walakinnaha fi haqqis shaimi ashaddu tahriman. Tetapi bagi orang yang berpuasa maka itu lebih ditekankan keharamannya, sehingga jangan sampai kita melakukannya atau kita jatuh ke dalam perbuatan tersebut. Li'annaha ma'a kauniha muharramatan wa mu'assamatan fahiya tu'assiru 'ala siyami. Karena di samping itu adalah keharaman, di samping itu adalah perbuatan dosa, itu juga berpengaruh pada puasa kita. Ya, istilahnya mengurangi pahala puasa kita, tuh bahkan bisa menghilangkan seluruh pahala puasa kita. Wa tubtilu sawabuhu indallahi azza wa jalla. Batal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak mendapatkan apa-apa, ya, kita hanya lapar dan haus saja. Tetapi kita tidak mendapatkan pahala, wal iyadzubillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari yang demikian itu. Fa'ala shaim ay yatadzakkara hadhil umur. Maka bagi orang yang berpuasa agar dia mengingat, ya, hal-hal ini. Ya, jangan sampai dia melakukan, ya, sesuatu yang sebenarnya enggak membatalkan puasa tapi bisa mengurangi pahala puasa. Ya. Bahkan di sini Syekh memberikan contoh yang konkret yang banyak terjadi di kehidupan kita, yang mana ini sudah ada, ya, istilahnya petunjuknya di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Di sini misalnya kita menjaga lisan kita, ya, dari yang haram. Tatkala ada orang yang mencela kita, ada orang yang menghina kita, fa innahu la yaruddu alaihi. Kita tidak boleh membalas. Ya. Walaupun sebenarnya ketika kita diperlakukan buruk oleh orang, ya, kita dihina, kita boleh membalas, ya, sebagai bentuk qisas, ya, sebagai bentuk qisas. Tapi ternyata di sini, ya, kita diperintahkan untuk tidak membalas sebagai bentuk puasanya lisan. Ya, di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan solusi kepada kita tatkala kita ada orang yang istilahnya menghina kita, ada orang yang mencemooh kita. Ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau bersabda, "Fa in sabbahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Apabila ada seorang yang mencela orang yang berpuasa, ya, mencemoohnya, maka ucapkanlah aku sedang puasa. Jadi kita tidak boleh membalas, ya. Kita mengucapkan inni sha'im. Dan, ya, sabda Nabi SAW yang di situ menganjurkan kita untuk mengatakan saya sedang puasa. Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan kata ini. Dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdillah Al-Fauzan, dia mengatakan salah satu maknanya adalah dia betul-betul mengucapkan, ya, kepada orang yang mencelanya, saya sedang puasa. Betul-betul diucapkan dengan lisannya, ya, agar lawannya tersebut itu mendengarkan ucapan kita bahwasanya kita sedang puasa. Yang mana maknanya walaula anni sha'im la radattu. Kalau aku enggak puasa, aku akan balas kamu. Dan ini membalas itu sesuatu yang diperbolehkan. Asal, ya, sepadan saja sebagai bentuk qisas kita, istilahnya kita membalik istilahnya. Itu boleh-boleh saja. Ya, secara syariat itu boleh. Cuman tatkala kita puasa, kita istilahnya
dianjurkan agar tidak melakukannya, dan kita cukup mengatakan ini shaim ya. Terus makna yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, dia mengatakan innahu yaqulu dzalika biqalbihi binafsihi. Dia hanya mengucapkan ini shaim di dalam hatinya saja, enggak perlu diucapin. Fayatadzakaru annahu shaim, agar dia ingat bahwasanya dia itu lagi puasa, sehingga tidak membalas. Ya, lisanuhu 'anir radi 'ala man syatamahu aw sabbahu, dia tidak membalas orang yang mencelanya, mencemoohnya. Wa in kana ar-radu bil misli jaiz, walaupun ya dia boleh ya membalas dengan yang semisal, itu boleh. Tapi di sini dia tidak dianjurkan. Tetapi hendaknya dia yamtani'u minhu, dia mencegah tidak membalas perbuatan orang yang mencelanya. Kenapa? Li'anna dzalika yu'assiru 'ala lisani. Walaupun membalas itu boleh, di situ mencela, tapi yang namanya celaan kan juga mengandung dosa, sehingga khawatir pahalanya nanti berkurang ya. Pahalanya berkurang. Kalau istilahnya di sini membalas itu tidak boleh, maka bagaimana dengan kita yang memulai? Maka kita juga dilarang. Jangan sampai kita mencela, mencemooh orang lain, kita menghibai orang lain, ataupun kita di sini mengadu domba orang lain. Fadalla ala wujubi hifdzil lisan. Maka hadis ini menunjukkan bagi kita wajibnya menjaga lisan. Ya. Yang mana lisan ini bahayanya itu besar ya, pahalanya itu besar. Bahkan seseorang itu bisa terjerumus ke dalam neraka karena perbuatan lisannya. Dijelaskan di sebuah hadis, ya. Nabi SAW bersabda, "Wa hal yakubun nas fi nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Betapa banyak manusia mereka yang ditelungkupkan ke dalam neraka, dilemparkan ya karena perbuatan lisan mereka. Betapa banyak manusia yang mereka ditelungkupkan ya, ke dalam neraka karena hasil perbuatan lisannya. Ya. Lisan yang mudah ya kita gerakan, tapi kalau kita tidak jaga itu akibatnya bisa berbahaya ya. Kita mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Ya, kita hendaknya senantiasa menjaga ya, lisan kita agar jangan sampai ya mengucapkan ucapan yang kotor, ucapan yang mengandung dosa. Di sini ada salah satu syair yang bagus untuk kita ya, perhatikan. Ya. Diucapkan oleh seorang penyair, yamutul fata min asaratin bilisanihi, walaysa yamutul mar'u min asaratir rijli. Ya. Betapa banyak pemuda mereka yang istilahnya gugur mati dengan sebab lisannya. Bukan mati karena dia diinjak oleh kaki, ya, bukan. Jadi kaki sama lisan ternyata lebih berbahaya. Kaki sama lisan lebih berbahaya lisan lebih berbahaya daripada kaki. Fa asratuhu bil qawli tudhibu ra'sah, karena ya, ucapannya itu dia bisa menghilangkan kepala, maksudnya bisa mematikan orang. Ya. Wa asratuhu birrijli tabra'u ala mahal, tetapi kalau luka yang disebabkan oleh kaki itu tidak sampai menyebabkan kematian, tapi bisa sembuh kalau diobati. Ya. Kemudian saya di sini mendoakan kita semua, nas'alullah ayyuwafiqal jami' li sahil qawli wal amal, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik kepada semuanya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan berupa ucapan maupun perbuatan. Ya, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya semuanya. Ini adalah pembahasan yang disampaikan oleh Syekh ya, berkaitan tentang hendaknya kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya, ya, yakni perbuatan-perbuatan dosa yang sebenarnya tidak berpengaruh terhadap keabsahan puasa, tapi ternyata itu mengurangi pahala, dan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Dan kita hendaknya berusaha menjaga jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal tersebut agar kita betul-betul mendapatkan dua tujuan puasa kita. Kita gugur kewajibannya dan kita juga mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan kajian subuh ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya perkumpulan kita di pagi hari ini ya, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala menjadi timbangan kebaikan ya, bagi timbangan amal kita di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan. Tidak ada tanya jawab ya? Atau ada yang mau bertanya? Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita tidak jadi membahas buku Wahabi sama NU ya. Buku Wahabi sama NU. Ya, semoga nanti kita bisa dimudahkan untuk membahasnya di lain waktu ya. Barangkali kita nanti ada kesempatan ya. Karena buku ini sebenarnya bagus. Cuman kita dinasihati oleh salah satu ustaz kita, namanya bulan Ramadan ya, kita fokuskan istilahnya untuk ya, istilahnya membahas tentang Ramadan supaya Ramadan kita lebih bermakna, ya Ramadan kita lebih ya istilahnya ya bisa kita rasakan manfaatnya. Kita bisa rasakan manfaatnya karena kadang-kadang orang itu sebenarnya sudah paham, orang sebenarnya sudah tahu, tapi kadang-kadang ya karena tidak ada yang mengingatkan akhirnya lupa. Ya tidak hanya antum-antum ya. Kita sebagai orang yang menyampaikan juga sering kadang-kadang. Maka itu sebagai nasihat untuk diri saya pribadi dan juga antum semuanya ya kaum muslimin. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan ya, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.